Kembali lagi di News Pagi pemirsa, kesal kucing peliharaannya dibunuh, seorang wanita di Banyumas, Jawa Tengah tega membunuh pamannya sendiri. Korban dianiaya hingga tewas, lalu jasadnya dimasukkan ke plastik dan dibuang ke sungai. Supriyatin, warga desa Petir, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ditangkap lantaran membunuh pamannya. Aparat Polres Banyumas membawa wanita 43 tahun ini ke lokasi ia membuang jasad korban di bekas jembatan rel kereta api desa Petir. Pelaku menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri di rumahnya menggunakan sepotong bambu. Dalam kondisi pingsan, korban ditutupi plastik lalu dibawa menggunakan sepeda motor. Untuk menghilangkan jejak, korban dibuang ke sungai dari atas jembatan hingga akhirnya jasadnya ditemukan warga. Pelaku mengaku tega membunuh pamannya lantaran kesal kucing kesayangannya dibunuh korban. Selain itu, pelaku juga mengaku sang paman sering berusaha memperkosanya. Dan pelaku ini saling bertetangga, kemudian motif pelaku kemudian melakukan pembunuhan karena memang korban ini membunuh kucing kesayangan daripada pelaku. Kemudian juga mengambil milik pribadi daripada pelaku, yaitu satu buah handphone. Dan kesal, kemudian situlah terjadi pembunuhan rekan-rekan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Banyumas. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Hudi, lansia 70 tahun, ditemukan tewas mengambang di Sungai Serayu Maos, Cilacap, Jawa Tengah oleh penambang pasir. Jasad korban terbungkus plastik dan terdapat luka bekas tindak kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menangkap keponakan korban Supriyatin saat sedang bersembunyi di sebuah rumah makan di wilayah Bendung Gerak Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Polisi menangkap satu orang pembunuh pengemudi ojol di Tangerang, Banten. Diduga korban tewas karena dibegal oleh pelaku setelah berpura-pura menjadi penumpang. Polisi menangkap satu orang terduga pelaku pembegalan pengemudi ojek di Karangtengah, Tangerang, Banten. Diduga korban atas nama Sardani tewas setelah menjadi korban begal oleh pelaku yang berpura-pura sebagai penumpang. Untuk progres, tim setelah adanya kejadian tersebut, tim operasional Satreskrim Polres Tangerang Selatan atas perintah Bapak Kapolres Tangerang Selatan dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim langsung melakukan pengejaran untuk mencari pelaku yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya Sardani pengemudi ojek usia 64 tahun ditemukan bersimbah darah di Karangtengah, Tangerang. Lansia yang biasa mangkal di pasar Parung Panjang ini diduga menjadi korban begal di pinggiran sawah. Saat itu, Sardani mendapat orderan dari seorang pria. Namun ketika di perjalanan, pria tersebut melukai korban dengan benda tajam hingga menyebabkan korban tewas. Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS seolah membuka kembali tabir kematian para korbannya. Salah satunya adalah Siti Fatimah, TKW asal Garut yang meninggal pada awal 2021. Saat itu informasi menyebutkan bahwa Siti meninggal bunuh diri di perairan Bali. Terungkapnya kasus pembunuhan berantai seolah membuka kembali tabir kematian para korban kekejian Wawon CS. Salah satunya yakni Siti Fatimah, TKW asal Kampung Sawah Gunung, Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang meninggal pada awal Februari 2021 silam. Saat itu pihak keluarga sempat janggal terkait penyebab kematiannya. Salah satu kerabat korban mengaku bahwa pihak keluarga hingga sampai saat ini tak mengetahui persis kedekatan almarhum Siti dengan sejumlah pelaku. Pihak keluarga baru tahu bahwa almarhum ini ada kaitan dengan Wowo CS itu yang jadi pelaku. Ini kan diketahui setelah adanya rilis dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya. Dan kemudian di beberapa media itu kan santer diberitakan salah satu korbannya ada yang dibuang di perairan Surabaya, yang diberita itu di perairan Surabaya.
atas namanya jelas di situ disebutkan juga atas nama Siti asal Garut. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki detail penyebab kematian para korban, termasuk korban atas nama Siti Fatimah. Satu lagi yang tadi atas nama Siti juga masih pendalaman untuk penelusuran, kita pelajari lokus dan tempos kejadiannya, ya, termasuk di mana dimakamkan. Jadi saat ini berjumlah 9 dengan 1 selamat, ya, yang anak-anak di bawah umur. Saat ini kita sinergi dengan KPAD. Rencananya besok makam korban Siti akan dibongkar. Polisi rencananya akan melakukan otopsi ulang atas kematian Siti. Tersangka Wawon diketahui beristri 6, namun 4 diantaranya tewas di tangannya sendiri. Selain membunuh 4 istrinya, Wawon juga tega membunuh 2 anaknya sendiri. Sementara itu 1 dari 9 korban pembunuhan berantai dukun Wawon, yaitu Iim Halimah, sudah dikubur sejak tahun 2016 lalu. Korban yang merupakan istri Wawon awalnya diduga meninggal wajar karena sakit. Di TPU Kampung Sar Mutiara, Cililin, Bandung Barat ini jenazah Iim Halimah dimakamkan. Salah satu istri Wawon ini menjadi salah satu dari 9 korban pembunuhan berantai dukun pesugihan Wawon Erawan CS. Korban Halimah dimakamkan sejak 23 September 2016 lalu. Keluarga tidak menduga Halimah menjadi salah satu korban kekejian suaminya sendiri. Menurut adik korban Misbah, sebelum meninggal, wanita berusia 50 tahun itu menderita sakit. Perutnya membesar dan buang air kecil berdarah. Yang menyedihkan, saat pemakaman Halimah, Wawon tidak datang mengantarkannya. Wawon bahkan menjual rumah Halimah 30 juta rupiah sepeninggalan Halimah. Curiga, saya waktu ada laporan dari keluarga pas waktu itu sakit, saya tidak curiga bahwa kakak saya sakitnya seperti ini. Saya yang kesurupan, terus sakitnya sakit beda, perutnya bilangnya ada kayak gitu. Pikiran keluarga itu penyakit tumor. Polisi pun berencana membongkar makam Halimah untuk proses otopsi. Jelas kaget, tadi kalau berita kan beberapa hari ke belakang saya udah tahu gitu ya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ini ada salah satunya ada warga kami lah mungkinnya yang sekarang di sini. Dan tadi kami dihubungi dari pihak polsek. Tersangka Wawon diketahui beristri 6, namun 4 diantaranya tewas di tangannya sendiri. Selain membunuh 4 istrinya, Wawon juga tega membunuh 2 anaknya sendiri. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat dengan tersangka Wawon CS. Polisi menduga ada motif pembunuhan selain ekonomi karena anak dan keluarga mereka menjadi korban pembunuhan. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Wawon CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka, sementara 2 lainnya adalah mantan TKW. Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti, yang didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua Wawon. Jasad korban dimakamkan di Garut. Korban kedua adalah Farida, ia dibunuh oleh tersangka Wawon dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng, ia dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Sementara korban keempat adalah Wiwin yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lubang yang sama. Korban kelima istri Wawon bernama Halimah, ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, Wawon kemudian menikah dengan Ai Maimunah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki 2 anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak Wawon menjadi korban ke-6. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh. Sementara korban ke-7 hingga ke-9 adalah Ai Maimunah, Ridwan Abdul Aziz, dan Riswandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari 5 orang yang diracun, 2 diantaranya selamat, yakni Dede Solehudin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehudin ditetapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain.
Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih 1 miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar aja. Itu masih kita dalami lagi, jadi belum tuntas. Ini masih kita dalami, ini kan baru 2 hari yang lalu, ya. Baru 2 hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Akibat perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan Wawon CS yang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jelang pemilihan umum 2024, pemirsa. Prabowo Subianto bersama Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Peresmian ini menandakan solidnya koalisi yang dibangun oleh kedua partai. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Sebelum meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB, kedua ketua umum bertemu secara empat mata di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin Iskandar menyampaikan hasil Ijtima Ulama Nusantara beberapa waktu lalu yang menginginkan Muhaimin Iskandar sebagai capres maupun cawapres. Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara juga meminta penentuan nama capres dan cawapres dapat diumumkan pada bulan Ramadan tahun ini agar pada bulan Ramadan menjadi tonggak awal dimulainya kampanye pemenangan kedua partai koalisi. Meski begitu, Prabowo Subianto belum memutuskan dan masih mempertimbangkan masukan dari para kiai maupun elit parpol. Selain itu, saat ini Partai Gerindra juga tengah berkomunikasi dengan partai politik yang ada di parlemen untuk bergabung dalam koalisi. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra. Jadi hari ini adalah suatu bukti bahwa kerjasama kita solid, tekad kita solid, semangat kita tinggi, optimisme kita besar, keyakinan kita besar, kita akan maju ke rakyat untuk membela kepentingan rakyat. Saya kira itu, jadi ini awalan saya kira yang jelas. Ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan. Dan kami yakin nanti logonya tidak hanya terbatas 2 partai, mungkin juga. Memang kita pilih hari ini 23 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Insya Allah dengan peresmian ini kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. Peresmian juga turut dihadiri oleh sejumlah kader dan elit kedua partai. Yang menarik perhatian diantaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang sempat dirumorkan akan hengkang dari Partai Gerindra.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono optimis partainya dapat mencapai target suara dan DPW P3 Kaltim bisa meraih kursi DPR di pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Mardiono dalam peringatan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peringatan hari lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan berlangsung selama 2 hari di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan diawali dengan rangkaian senam sehat yang dihadiri ribuan peserta. Dan dilanjutkan dengan acara tasyakuran sekaligus konsolidasi musyawarah kerja wilayah P3. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyebut DPW P3 Kaltim optimis dapat mengirim bakal calon legislatif ke kursi DPR RI di pemilu 2024 mendatang. Kemudian tadi saya sudah mengecek juga kepada Pak Ketua Wilayah bahwa seluruh persiapan para bakal caleg di seluruh kabupaten kota itu semuanya sudah tersusun dengan baik, termasuk untuk calon di DPR RI. Jadi ini tinggal nanti setelah long list sudah selesai, sebelum nanti menjadi DCT, dasar calon tetap, nanti akan kita evaluasi kembali dan Mardiono menambahkan P3 kini tengah menggerakkan seluruh keluarga besar partai untuk mencapai target suara di pemilu 2024. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Anyus melaporkan.